aku balik lagi ke YouTube aku kemarin itu aku ada ngebahas tentang satu hal yang sangat penting sekali meskipun YouTube-nya cuma 5 menit doang, yaitu tentang inflasi Amerika yang dirilisnya tuh kemarin pas jam 8.30 malam pas aku berhenti IG live karena koneksinya jelek. Jadi aku bahas di YouTube. Kalian nonton nggak di situ? Halo Andrew Lai. Kalian nonton nggak? Nah, kalau kalian nonton, kalian pasti tahu bocorannya market hari ini gimana. Bocorannya IHSG hari ini gimana yang pastinya dijelasin lebih detail di morning briefing today. Jadi hari ini saham-saham perbankan naik, saham-saham properti semuanya naik luar biasa setelah masa penantian beberapa hari dari tanggal 7 November itu kok kayaknya nggak ada transaksi yang berarti, sepi banget marketnya. Naik dari 2 November sampai 7, abis itu 7-nya sepi gitu. Nungguin apa sih? Nungguin inflasi Amerika. Yuk kita lihat ya inflasi Amerika ini efeknya gimana. Dan pastinya kan kalian udah tahu dong dari YouTube aku kemarin ya. Dan gimana sih pemilu nanti efeknya gimana? Aku akan coba jelasin. Tapi sebelumnya lagi-lagi aku harus berkutat dengan ini nih. Oke, baiklah. Temenin aku ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung. Traktor, mana gambar traktor? I'm not a robot. Oh, harus buktikan sekali lagi that I'm not a robot. Oke. Tada. Oke deh. Yap. Ya, aku ulang lagi. IHSG, gimana kabarnya? Setelah pengumuman inflasi Amerika yang lebih bagus dari ekspektasi, jadi di bawah ekspektasi. Nah, ini IHSG hari ini breakoutnya luar biasa, keren banget sebenarnya. Jadi sebenarnya investor asing tuh lebih ngelihat apa sih, lebih ngelihat suku bunga atau lebih ngelihat kondisi politik di Indonesia. Suku bunga atau makro itu masih sangat diperhatikan sekali. Stabilitas politik keamanan di Indonesia itu juga diperhatikan ya. Siapa presiden yang nanti akan terpilih itu juga akan memberikan satu faktor yang lebih signifikan lagi. Tapi saat ini yang jadi fokus tuh masih belum ke pemilu, masih ke suku bunga ya. Jadi ketika inflasi kemarin turun di Amerika yang diumumin kemarin malam dan aku ada bahas di YouTube aku, ini efeknya akan sangat positif buat market, tidak hanya dalam waktu sehari aja. Dan di sini Michael Asia yang berharap semoga besok BCA turun dikit, ini udah semakin susah turunnya. Jadi kalau berharap turun tuh sebenarnya kemarin-kemarin gitu. Menurut aku sih sebenarnya jangan dijual karena ini adalah awal. Ini adalah awal dari kenaikan di market. Nah, besok kira-kira market bakalan gimana? Market bakalan berpotensi untuk lanjut menguat besok sampai level 7.022 bahkan 7.030, dan setelah itu akan ada normal correction, very normal correction. Dan seperti yang aku udah bilang beberapa hari kemarin bahwa 1 November ini adalah bottom market, artinya market tidak akan jatuh sampai level ini lagi, dan ini terbukti dengan pembentukan higher low di sini, plus bukti yang kedua adalah konfirmasi, sebenarnya kata tepatnya konfirmasi kedua adalah breakout kemarin. Semakin menarik. Nah, sektor apa yang perlu diperhatikan di sini untuk beberapa bulan ke depan? Nggak usah beberapa bulan ya, seminggu, 2 minggu. Kalau mau ambil beberapa bulan sampai setahun ke depan, view aku juga masih sama. Yang masih akan diperhatikan adalah saham-saham yang berfundamental bagus, valuasinya murah, dan sangat sensitif dengan suku bunga. Halo Mas Rifan Nurmulki, malam hari ini banyak yang join ya. Nggak nonton Coldplay Mas. Oke, ya jadi dari sektor properti, sektor perbankan yang ada kaitannya dengan properti yaitu BBTN, ini bakalan mulai ada gasnya gitu. Terus kalau sektor properti SMRA, P1, BSDE, CTRA, banking, big banks, BRI, BNI, BCA, BMRI, dan juga perbankan digital. Tapi kalau fundamental masih strong di perbankan yang konvensional, perbankan big banks, 4 tadi, perbankan digitalnya kayak Arto dan kawan-kawan itu tetap terdampak positif. Cuman secara fundamental masih agak-agak berat gitu. Intinya ya, semua saham bakalan terdampak positif dengan inflasi Amerika yang turun ini.
Tapi yang diutamakan, yang spesial itu adalah sektor properti dan juga perbankan yang terkait dengan KPR, yaitu BBTN dan 4 big banks. Selebihnya gimana? Saham-saham dari perbankan digital masih akan terdampak positif, tapi itu bukan menjadi pilihan utama kita. Oke, ya halo, ini ada Mas Rifan yang tinggi banget, yang jagonya main bola volley. Bener ya Mas ya? Oke, ada Ko Toto juga, Yunarto. Ya, Ko Yunarto yang jagonya politik, mengamati politik gitu ya. Oke, aku mau review dari sektor properti dulu yang udah jadi inceran kita beberapa hari terakhir ini, dan hari ini ada satu konfirmasi. Ini sangat menarik sekali dari SMRA yang aku juga sempat bahas fundamentalnya SMRA beberapa waktu yang lalu. SMRA tuh bagus untuk penjualannya dan dia cukup kuat ya, SMRA dan BSDE. Ini cukup kuat, cukup menarik karena fundamentalnya likuiditasnya bagus bagi institusi untuk diakumulasi gitu. Nah, SMRA ini adalah penerima manfaat dari kebijakan populis, yaitu subsidi PPN dari pemerintah yang saat ini didorong oleh penjualan institusional yang nggak terlalu besar dan ada ruang buat perubahan ekspektasi hingga akhir tahun. Intinya kemarin pemerintah ada kasih satu kebijakan buat diskon PPN, gratis PPN untuk rumah di bawah 2M dan rumah di bawah 5M. SMRA ini termasuk salah satu yang diuntungkan. Pattern secara teknikal ini cakep banget dan ini adalah awal dari bullish marketnya, sehingga aku melihat ini awal dari window dressing. Buat kalian yang belum punya saham untuk window dressing, mungkin udah mulai boleh dicicil-cicil, dan ini bisa berpotensi menuju sampai level 690 sampai 700 dalam jangka waktu pendek. Saran saya kalau kamu ngeliatin short term, kamu harus ikutin IG live aku terus, atau kamu join mTrade untuk update secara real time ya. Karena kalau untuk trading, update-nya tuh bener-bener harian candle per candle gitu. Oke, terus kemudian aku mau review untuk saham BSDE. Saham BSDE ya. Ya, BSDE seperti yang aku bilang, secara fundamental buat sektor properti, residensial ini juga masih cukup oke, tapi patternnya secara teknikal masih bagusan SMRA. Nah, kemudian kita akan lihat P1 gimana kabarnya. P1 beberapa waktu yang lalu saya lihat diskonnya juga sangat luar biasa banget, dan sekarang ini sebenarnya udah mulai satu tanda reversal buat P1. Jadi buat yang nabung P1, aku rasa ini adalah satu awal yang sangat bagus sekali dan akhir dari downtrendnya dia ya. Oke, terus kemudian aku akan kasih lihat CTRA juga yang diuntungkan dari kebijakan pemerintah. Yang satu ini naiknya udah lumayan signifikan, jadi kalau kamu mau cari yang belum banyak naiknya, lebih ke BSDE dan P1. Nah, kalau mau dapat cuan, kata Chang Chong An dari window dressing, mending beli saham-saham dari institusi besar, pasti beli dan kebal dengan suku bunga tinggi, BRI, BCA, BMRI, BBRI, itu nggak salah. Cuman problemnya 4 saham itu udah naik dari tahun 2020, naiknya udah 100-200%, kamu nggak sadar gitu. Nah, jadi banyak orang yang nggak sadar. Maka dari itu sekarang di portfolio aku itu udah kayak porsinya 4 saham ini, aku nggak koleksi semua sih sebenarnya. Dari big banks ini tuh udah lumayan banyak buat yang ngikutin aku udah dari dulu, apalagi di Mvest. Sehingga kita sekarang view-nya lebih ke saham-saham yang valuasinya masih murah. Karena institusi besar mereka juga akan pasti melihat valuation. Oke, terus kemudian aku akan review untuk beberapa emiten yang ada kaitannya dengan, sebentar ya, let me check. Ya, ada kaitannya dengan perang Palestina Israel dari sektor komoditas, terutama minyak atau oil. Dan aku juga bakalan bahas saham-saham yang katanya kena boykot nih, brandnya kena boykot. Ini gimana, sahamnya bakalan naik atau turun nih, bakalan kedampak gak sih, baik itu saham Amerika maupun saham Indonesia ya. Jadi aku mau review dulu dari minyak, saham minyak-minyakan. Elsa di sini dia bertahan beberapa hari di area supportnya
ya. Jadi bertahan di area supportnya sekitaran 408. Sebenarnya kita masih watch dan belum ada tanda-tanda yang signifikan dia bakalan naik. Kita lagi nge-watch aja. Demikian pula dengan Medco, di sini masih kalah trennya dengan sektor metals gitu. Jadi masih wait and see. Nah, sekarang kita mau bahas beberapa brand yang potensi kena dampak dari boykot gitu. Jadi sebenarnya belum tentu brand ini mendukung salah satu pihak atau yang dimaksud di sini lebih ke Israel. Belum tentu dia ngedukung Israel gitu. Cuman brand ini tuh sempat dikait-kaitkan. Jadi story-nya tuh sempat dikait-kaitkan dengan dia tuh kayak ngebela salah satu pihak, yaitu Israel. Nah, jadi gimana nih? Aku akan mulai yang pertama dari McD dulu. McD ya, McD gimana? Bro Jack, ya lah nggak nonton Coldplay? Nggak, aku pusing di tengah keramaian Bro Jack. Kita ngopi-ngopi aja. Bercanda. Oke ya, kita ngopi masing-masing sambil nonton IG Live. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Beberapa fakta dari saham yang sempat brandnya tuh kena boykot gitu. Salah satunya McDonald's. Ini McDonald's Corporation. Ini bukannya sahamnya turun, tapi malah dia naik. Ini US market punya saham ya. Kemudian Burger King, kita akan lihat sahamnya ya, QSR. Restaurant Brands International ini juga malah naik dari Oktober kemarin, dan saya nggak tahu penyebabnya apa. Aku sih melihat investor tuh masih melihat fundamental perusahaan atau operational perusahaan gitu. Nah, kalau KFC dan Pizza Hut itu listing di NYSE dengan kode sahamnya YAM, ini juga sama naik. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu kita bisa lihat dia ada KFC itu di bawah Fast Food Indonesia, PT Fast Food Indonesia. Ini agak turun dikit, cuman memang sahamnya memang nggak liquid dari dulu, jadi sebenarnya bukan efek dari isu boykot itu sendiri gitu. Dan aku coba melihat di sini untuk PZZA atau Pizza Hut di sini juga emiten ini agak-agak kurang liquid, jadi memang ya turun-turun sendiri gitu. Kemudian kita akan lihat untuk Coca-Cola, ini juga kabarnya juga sempat ada dampak boykot gitu. Sekarang kita lihat Coca-Cola, ini juga di Amerika malah dia sempat naik dan ini normal correction. Terus kemudian NYSE, ini ada saham Pepsi yang katanya juga ada kaitannya gitu dengan brand yang dianggap ya dapat boykot untuk Israel gitu loh. Nah, ini PEP Pepsi juga dia malah naik. Kemudian ya Starbucks itu kalau di Indonesia dia di bawah MAPI. Kita lihat di sini, ini untuk Mitra Adi Perkasa, aku lihat dia koreksinya cenderung koreksi normal, dan ini ya ada satu turunnya lumayan di sini sih, volumenya besar. Ada volume besar turun di sini, tapi ini tidak terkait dengan sentimen atau isu itu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu terlalu khawatir dengan apa ya, isu-isu tersebut, karena kalau aku perhatikan investor besar tuh melihat emiten itu masih dari fundamental perusahaan tersebut, dan yang membuat harga saham naik atau turun ya sebenarnya duit dari investor besar yang berinvestasi di saham tersebut gitu. Ini coba Resti Aliali, Miss ada rumor kode broker mau dibuka, please bantu jelasin plus minusnya. Retail masih baru, nggak ngerti gimana. Aku melihat dampaknya akan positif, market akan semakin ramai, dan juga value dari transaksi bursa itu bakalan semakin meningkat. Karena apa? Karena masih banyak orang yang membeli saham, baik investor besar maupun investor retail, yang masih ngelihat kode broker, meskipun sebenarnya aku pribadi tidak memperhatikan itu. Aku pribadi lebih memperhatikan pattern harga dan volume untuk melihat akumulasi dan distribusi. Kenapa? Karena aku tidak menggunakan pattern, aku tidak menggunakan time frame yang kecil banget, time frame yang intraday kayak gitu. Tapi orang-orang yang pakai time frame intraday, mereka seringkali melihat pattern tersebut dari kode broker, ya broker summary gitu. Oke, terus aku bakalan bahas buat beberapa saham yang juga balik lagi naik karena suku bunga Amerika ditahan, juga inflasi
Amerika turun, dimana potensinya suku bunga Amerika nggak bakalan naik. Dan ini aku bilang tadi, selain 4 big banks dan juga BBTN yang sangat erat dengan KPR dan sektor properti, ini beberapa perbankan digital ini juga akan recover, demikian pula dengan sektor teknologi. Nah, sektor teknologi ini juga akan recover. Ini sangat sensitif sekali dengan suku bunga gitu ya. Jadi sangat sensitif sekali. Jadi ketika ada sentimen suku bunga ini GoTo dan Arto juga akan recover. Tapi saran aku tetap sih, view aku tetap sama, jangan average down, dan aku nggak peduli dia udah naik berapa dari bawah. Ini aku melihatnya masih sangat temporer sekali. Jadi ya, I'm happy for you yang punya saham ini. Kalau dia naik, manfaatkan buat kurangin posisi. Jangan sekarang belum kelihatan pattern yang strong banget untuk entry, untuk tujuan cuan gitu. Dan aku melihatnya di sini, komentar aku di sini benar-benar teknis, benar-benar teknikal dari harga sahamnya, dan aku tidak mengomentari perusahaan itu secara khusus. Jadi kalau aku bilang misalkan GoTo harga sahamnya masih susah nih naik, kayak tadi aku di interview sama Dr. Richard Lee yang ternyata sangat humble sekali orangnya gitu. Ya, jadi Dr. Richard Lee ada nanya, GoTo gimana? Aku bilang, wah masih susah nih. Susah tuh dalam arti harga sahamnya. Aku tidak berkomentar tentang perusahaan atau layanannya, dimana aku sendiri pakai itu setiap hari untuk GoFood. Nggak setiap hari sih, hampir setiap hari, terutama kalau lagi di luar kota kayak gini. Nah, ini MTech hari ini tadi juga ada naik lumayan signifikan di sini, tapi wait and see dulu aja. Aku ngelihatnya ini agak-agak temporer. Aku lebih memilih perusahaan yang memang secara fundamental itu mereka juga sudah berhasil untuk membukukan cuan. Kalau buat hold ya, dan teknikal, aku melihat perusahaan yang lebih stabil secara akumulasinya. Nah, brand sendiri dia bakalan bagiin dividen, besarannya nggak begitu besar, dividennya kecil, dan ini kembali aktif, wait and see dulu aja. Oke ya, congrats buat kamu yang punya ini. Dan sekarang aku juga mau review Astra International. Dia juga akan kedampak positif dari sentimen suku bunga. Kenapa? Karena kalau GoTo-nya oke, dan juga perusahaan komoditas yang lain di bawah dia ini lain yang ada urusannya sama suku bunga itu juga bagus, maka dia juga akan positif. Jadi Astra International punya banyak anak usaha di bawahnya. Kemudian ada TLKM di sini yang juga ada kaitannya dengan GoTo. Ada investasi cukup besar di GoTo, meskipun kerugiannya belum kerugian yang real, masih kerugian di atas kertas aja. Tapi kita perlu perhatikan di sini. Dan yang menarik hari ini, investor asing tuh udah mulai net buy setelah banyak jualan beberapa waktu yang lalu. Jadi benar-benar investor asing tuh memperhatikan suku bunga Amerika dan inflasi Amerika itu jadi sentimen yang sangat luar biasa penting. Selain pastinya stabilitas politik di dalam negeri, kayak kondisi keamanan dalam negeri menjelang pemilu. BBCA hari ini ada ada net buy, beli bersih itu sekitaran 214,5 miliar. Dan dia breakout dari level 9.050-nya, berpotensi breakout dari 9.050, dan susah kalau kamu berharap dia akan bisa turun lagi. AMMN masuk dalam MSCI dan ini naiknya sifatnya temporer. Aku nggak terlalu memilih dia. Aku lebih memilih emiten-emiten yang sensitif dengan suku bunga instead of ngejar AMMN. BBRI hari ini ada gap dan just hold aja. Jadi apa yang terkait dengan suku bunga aku udah bahas di awal banget IG Live hari ini tadi gitu. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya investasi saham tuh kamu mesti sabar, kamu mesti santai. Kenapa? Semakin kamu sabar, semakin kamu santai, itu akan hasilnya semakin bagus. Nah, mungkin buat kamu yang masih pemula itu jangan langsung ke sahamnya, tapi kamu bisa belajar dulu dari IG Live aku, dari Investstart. Besok hari Sabtu ada seminar Investstart, bisa ke invest.id/start. Aku nggak tahu ada kode promo nggak hari ini ya, tapi ya anyway, kita akan coba update lagi besok ya. Belum tentu ada kode promo juga sih, teman-teman bisa join Investstart di invest.id/start untuk yang baru mulai investasi saham. Ya, jadi aku masih akan mengulang informasi tentang inflasi Amerika itu turun jadi 3,2% pada Oktober 2023 dari 3,7% pada September dan Agustus, dan di bawah perkiraan analis di sekitaran 3,3%. Artinya bagus, karena memang diharapkan turun sampai level 2%-an gitu loh. Kenapa inflasinya diharapkan turun ya? Supaya
kondisi perekonomiannya itu juga lebih bagus, tidak ada uang yang beredar di masyarakat, likuiditas yang terlalu banyak. Jadi biar lebih lebih oke lah gitu. Karena kalau inflasi terlalu tinggi juga nggak bagus juga gitu. Amerika menaikkan suku bunga terus, dan waktu itu sempat ada kekhawatiran terjadi resesi kalau suku bunga dinaikkan terus, tapi kenyataannya sekarang tidak terjadi resesi berkepanjangan dan terjadi satu kondisi yang cukup bagus. Sekarang terjadi soft landing yang bagus, dan ini yang diharapkan oleh banyak orang. Jadi jadi inflasi turun tapi tidak terjadi resesi yang gimana-gimana. Jadi kayak penyiar radio RRI katanya, by the way, aku akan review Sido muncul. Ini patternnya ngebentuk inverse flag, jadi be very careful di sini. Dia batasnya di 505, dia bisa naik di atas ini, tapi kalau di bawah 486 dia jadi nggak bagus ya. Oke, Pani gimana Pani? Paninya kita bisa watch juga, dia termasuk sektor properti yang cukup oke. Tapi aku kok ngelihat dari BSDE dan kawan-kawan juga ya. Kenapa? Karena Pani ini dia naiknya udah cukup signifikan, artinya udah banyak orang yang cuan di bawah, dan rawan sih sebenarnya ada satu distribusi. Tetap kita watch, cuman kita mesti diversifikasi buat yang ini, buat BSDE dan kawan-kawan. Ini banyak yang nanya UNVR. By the way, yang bilang suara saya ngebas kayaknya itu dari Android deh. Suara aku biasa-biasa aja. Yang pakai iPhone nggak masalah. Unilever ini aku melihat bukan karena boykot ya, karena ini slow banget daya beli masyarakat, agak-agak berkurang. Kenapa? Karena harga berasnya naik gitu. Jadi sebelum ada boykotannya dia sebenarnya udah turun gitu. Ya anyway, kira-kira itu yang aku mau bagiin buat teman-teman semuanya hari ini. Kalau kalian ketinggalan di awal, kalian bisa nonton di YouTube aku akan up di YouTube aku. Ini butuh download dulu, butuh nge-up ke YouTube. Jadi kira-kira naik ke YouTube tuh kemungkinan jam 9 malam baru ke up di situ. Jadi langsung aja follow YouTube Ellen May atau mtrade.id/YouTube. Aku pamit dulu undur diri, jam 8.24 IG live-nya kok udahan. Yang penting aku udah sampein dengan singkat, padat, tajam, dan jelas. Dan hari Sabtu nanti ada Investart. Aku berharap kalian yang masih pemula mau belajar investasi bisa bergabung. Jadi selamat beristirahat teman-teman semuanya. Sampai jumpa besok di morning briefing. Semoga aku bisa ikut ya, karena beberapa hari ini aku di Jakarta. Jadwalnya dari pagi sampai malam tuh luar biasa banget. Dan aku bersyukur, puji Tuhan, malam hari ini bisa sampai di kamar ini sebelum IG live. Thanks semuanya, sehat selalu dan selamat beristirahat, dan semoga cuan selalu. Satu pesan yang aku mau sampein buat kalian semuanya, kabar baik buat market. Bottom market sudah terlewati, jadi window dressing kita bisa sambut dengan lebih happy. Jangan pol-polin duitnya di situ, tetap diversifikasi. Thank you, bye-bye.